Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sebagai manusia biasa, tentunya kita semua tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Kesalahan-kesalahan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Perbuatan-perbuatan dosa yang kecil ataupun yang besar. Terkadang dilakukan karena manusia memang tempatnya lupa dan salah. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Perbuatan dosa dapat terjadi manakala seseorang yang telah mengetahui perintah Allah, telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, telah memiliki keterampilan untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi karena ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan hawa nafsu, sehingga dengan sengaja dia meninggalkan perintah Allah tersebut. Atau perbuatan dosa disebabkan ketika Allah menyampaikan sebuah larangan kepada kita, kemudian ketidakmampuan mengendalikan keinginan sehingga larangan yang telah Allah sampaikan tetap dilanggar, tetap dilaksanakan. Dua hal inilah yang kemudian menyebabkan manusia melakukan perbuatan dosa. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan dosa karena mengabaikan perintah Allah yang sebenarnya dia mampu untuk melaksanakannya, atau melaksanakan larangan Allah yang seharusnya dia tinggalkan, maka ketika kesadaran datang bahwa yang dikerjakan itu adalah bentuk-bentuk perbuatan dosa, sudah seharusnya dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat yang ke-53, menyeru hamba-hambanya yang telah melampaui batas agar mereka tidak berputus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang telah melaksanakan perbuatan dosa tidak boleh putus harapan. Ada harapan besar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang akan menerima taubat selagi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, apabila hendak melakukan taubat, maka taubat itu harus dilaksanakan dengan taubat yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat adalah proses kembalinya seorang hamba setelah melakukan kemaksiatan kepada Allah, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
untuk dapat melaksanakan taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, para ulama telah merumuskan 4 langkah di dalam bertaubat. Langkah yang pertama, orang yang akan bertaubat kepada Allah harus menghentikan perbuatan dosa. Kalau perbuatan dosa itu disebabkan karena melanggar larangan Allah, segera hentikan kegiatan tersebut. Langkah yang kedua, ada perasaan menyesali dalam hati. Kenapa dirinya mau melanggar larangan yang telah Allah tetapkan. Langkah yang ketiga, mantapkan dalam hati, tekadkan dengan sangat kuat janji kita kepada Allah SWT bahwa dosa yang sama tidak akan dilaksanakan dan dosa-dosa yang lain juga akan dijaga, diupayakan agar tidak dilaksanakan. Langkah yang keempat, apabila dosa itu terkait dengan hak-hak manusia, misalnya dosa karena menganiaya orang lain, baik fisik maupun verbal, maka orang yang telah melakukan perbuatan dosa tersebut harus mendatangi orang yang dianiaya. Kalau penganiayaan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk verbal, datangi orang tersebut. Mintalah maaf. Mintalah penghalalan atas apa yang telah dikerjakan kepada orang tersebut. Kalau perbuatan dosa itu terkait dengan mengambil harta orang lain, misalnya mengambil harta dengan cara gosok, meminta tanpa pamit terlebih dahulu, meminjam tanpa minta izin terlebih dahulu, maka segera datangi orang yang telah diambil hartanya, dikembalikan hartanya, dan meminta maaf kepada orang yang telah diambil hartanya. Ibu, bapak, dan saudara mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Setelah melakukan 4 langkah taubat tadi, maka orang-orang yang telah bertaubat harus mau dan mampu untuk melakukan perbaikan atas perilaku dirinya, perbaikan atas akhlaknya, perbaikan atas ucapannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat yang ke-146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajron adima. Orang-orang yang telah bertaubat dianjurkan oleh Allah SWT melakukan 3 langkah. Yang pertama, orang-orang yang telah bertaubat diperintahkan untuk memperbaiki diri. Ketika dia telah bertobat kepada Allah, maka perbaikan diri dapat diwujudkan dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ketika dia sudah taat, maka diupayakan menyegerakan ketaatan kepada Allah. Memperbaiki ucapannya, memperbaiki tingkah lakunya, memperbaiki ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang-orang sudah bertaubat dianjurkan untuk berpegang teguh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan yang telah Allah gariskan di dalam Al-Qur'an benar-benar dia taati dengan cara berkesinambungan, dengan istiqomah. Langkah yang ketiga, orang-orang yang telah bertaubat diminta oleh Allah untuk mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan dimaknai melaksanakan perintah Allah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Apabila 4 langkah taubat sudah kita laksanakan, 3 langkah perbaikan diri sudah kita lakukan, maka harapan besar kita kepada Allah, Allah menerima taubat yang telah kita lakukan. Akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa terjaga, terhindar dari perbuatan dosa, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima taubat yang telah kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.